Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, yang dengan semua nikmat tersebut di malam hari ini kita dapat kembali bertemu di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan ta'lim rutin kita mempelajari ilmu tahsin Al-Qur'anul Karim. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab makharijul huruf. Dan kita masih di pembahasan makhraj al-lisan. Terakhir kita sudah sampai di halaman 20. Silakan buka halaman 20. Kalau nggak salah kemarin itu terakhir kita bahas huruf gimana? Dad gitu ya. Baik. Bisa ya? Udah sepekan latihan nggak? Bisa insyaallah. Baik. Dad ini di bagian mana jamaah? Pada lidah bagian mana? Pangkal lidah, tengah lidah, sisi lidah atau ujung lidah? Sisi lidah. Hafatul lisan bahasa Arabnya hafah. Nah, di sisi lidah ini ada huruf dot. Dot ini kan kemarin kita telah pelajari bahwa dia letaknya di sisi lidah. Boleh kiri, boleh kanan, boleh keduanya. Pendapat pertama menyentuh gigi geraham. Pendapat pertama, sisi lidah disentuhkan ke gigi geraham atas kiri boleh, atas kanan juga boleh, atau keduanya kalau bisa juga boleh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sisi lidah disentuhkan kepada dinding dalam geraham atas. Dinding dalam geraham atas. Kiri boleh, kanan juga boleh, keduanya juga boleh. Pilih yang paling mudah buat antum. Antum yang paling mudah kemana? Ke atas kiri, kanan atau keduanya? Atau enggak sama sekali? Yang mana kira-kira? Kalau ana sih kiri biasanya. Biasanya kalau mudah kiri tuh. Bo ya, bo. Atau mungkin yang lidahnya lebih lebar bisa keduanya tuh, ya. Bo. Bisa mungkin, ya. Atau mungkin ada yang lebih mudah ke kanan juga enggak jadi masalah. Ya. Ini dot. Kemarin kan sudah dijelaskan khilaf para ulama, ya. Kata salah seorang ulama, apabila sisi lidah disentuhkan ke gigi geraham, itu dot yang fasih. Yang fasih. Tapi kalau sisi lidah disentuhkan ke dinding dalam geraham, itu yang afsah. Yang paling fasih. Jadi nggak ada yang salah. Sisi lidah antum menyentuh geraham fasih, nyentuh dinding dalam geraham atas, afsah. Ya, yang lebih fasih. Jadi dua-duanya nggak ada yang salah. Tergantung antum nanti. Dot mau disentuhkan kemana sisi lidah kita. Nah, sebelum kita masuk makhraj berikutnya yaitu lam, kita latih dulu dad, ya. Baik. Coba sentuhkan sisi lidah kita, ya. Boleh ke dinding dalam geraham atau boleh juga ke gigi geraham. Silakan untuk pilih dua pendapat tersebut. Kalau ana cenderung lebih memilih ke dinding dalam geraham atas. Dinding dalam geraham atas.
Baik, sentuhkan, lekatkan sisi lidah kita. Ya, lekatkan. Ald, silakan. Ald. Ingat yang bergerak sisi lidah bukan ujung lidah. Kemarin dot punya sifat apa? Yang tidak punya lawan. Sifat istitolah namanya. Masih ingat gak sifat istitolah prinsipnya gimana? Tempel, tempel, kemudian ujung lidah maju ke depan sampai menyentuh gusi gigi seri atas, kemudian ada tekanan udara dari belakang, itu istitolah pada dot. Biasanya terasa ketika dia berharokat sukun. Ya, coba al, al, bo. Sebentar. Al, bo. Il, bi. Ud, bu. Al. Nah, itu sifat istitolah pada dot. Al, nempel dia, rekat ya. Tempel, maju, ujung lidah menyentuh gusi gigi seri atas, ada tekanan udara dari belakang. Ya. Coba walau bolin, silakan. Ya, di situ ada sifat istitolah. Walau, tempel dulu walau, kemudian maju ujung lidah ke depan. Walau, bergerak dia. Walau. Ya, jadi bukan langsung diucapkan, enggak. Bukan walat do. Sifat istitolahnya hilang nanti. Perhatikan, walau bo, silakan. Walau bo. Ketika dia hidup harokatnya, fathah atau kasrah atau dhammah, kira-kira lepas nggak dari makhrajnya? Menjauh dari makhrajnya, ya. Jadi suaranya keluar, mengalir. Namanya sifatnya rokhawah, mengalirnya aliran suara. Jadi bukan suaranya nggak mengalir, contoh, ya berlebih-lebihan dalam mengucapkan dot sehingga seakan-akan suaranya ngumpul di dalam nggak keluar. Contoh seperti ini, walau vu gitu ya, walau vu, nggak, itu salah. Biasa saja, walau do, bo, al bo. Nah, itu ilustrasi dalam mulut seperti itu. Al, ketika sukun tempel ke makhrajnya, ketika hidup lepas dia, menjauh. Bo, al bo, gitu ya. Bukan al bu, enggak. Iya. Terus nggak usah melotot, oh bo gitu. Kita ulang ya, coba. Walau bo, silakan. Walau bo. Baik. Jangan ujungnya. Kalau ujungnya huruf apa coba? Dal tapi tafkhim, tebal. Walad do jadinya. Walad do. Itu kalau yang tahu dia, paham dia. Oh, ini bukan dot, ini dal nih. Jelas ya? Baik. Coba kita latih halaman 44 dot dulu ya, atau 45. Kalau antum ke Garut, oleh-olehnya apa biasanya? Biasa aja itu mah, dodol gitu ya. Kalau orang Arab gimana ngomong dodol? Dodol gitu. Gitu, baik. Iya, gimana Pak? Nah, kan dua pendapat khilaf para ulama. Bisa sisi lidah ditempel ke gigi geraham atas, itu pendapat yang pertama. Dan kata para ulama itu yang fasih. Sisi lidah ke gigi geraham atas. Faham ya, gigi geraham ya? Gigi geraham paling belakang lebih, gigi geraham atas belakang. Pendapat yang kedua, sisi lidah bukan ke gigi geraham, tapi ke dinding dalam geraham, alias gusi gigi geraham, ya, dinding dalam geraham atas, itu pendapat yang kedua. Ini kata para ulama afsah, lebih fasih. Jadi dua-duanya benar. Mau ke gigi geraham fasih, ke dinding dalam geraham afsah, paling fasih. Jelas Pak ya? Baik. Yang salah ujung lidah, geraknya ke langit-langit mulut, do jadinya. Nah, ini keliru. Itu huruf dal tafkhim namanya. Jelas Pak? Bisa ke gigi geraham, bisa ke dinding dalam geraham atas. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita lanjut? Ada yang masih bingung? Bo? Jelas ya? Baik. Dan pipi nggak boleh gelembung-gelembung, nggak usah lah. Bo, nggak usah. Biasa aja. Baik, kita lanjutkan, kita latihan di halaman 45. Ya. Ingat, fokusnya sisi lidah, bukan ujung lidah. Bukan ujung lidah.
Perhatikan. Badidu ard. Silakan. Badidu ard. Silakan. Dudan danidadna minal mudni madidan danida. Ulangi coba. Masya Allah, fasih, ada yang fasih, ada yang afsah, ya. Luar biasa, terbaik semuanya pokoknya. Baik, itu sama-sama ya. Kalau sendiri-sendiri mungkin bagus. Parah katanya. Enggak bagus ya. Bagus. Baik. Itu dot. Coba ana mau tahu kepekaan pendengaran antum ya. Ana akan baca 2 kali. Pilih mana yang betul. Ya, pilih mana yang betul ya. Yang pertama jangan ditebak dulu ya. Badidu ard. Itu yang pertama. Yang kedua dodidu ad. Gimana yang benar? Bisa nilai orang lain? Bisa? Nilai diri sendiri bisa. Bau ya, yang pertama yang betul ya. Badidu ad. Minimal antum peka. Minimal apa? Peka. Jadi kalau ada imam pas baca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdo misalnya. Huruf dot bukan tuh kira-kira. Waladdo, do. Bukan dot itu jamaah. Dal tapi tebal dalnya tafkhim. Waladdo. Yang kesentuh ujung lidah duluan, jadi bunyinya seperti itu. Do jadinya. Ya. Jadi bukan bo. Dari bunyinya kelihatan beda nggak jamaah? Antara do sama bo beda nggak? Beda, jelas beda. Ya, beda. Minimal pendengaran dulu peka. Oh ini dot betul nih. Oh ini dal, dal tapi tebal dalnya do. Jelas ya? Baik. Coba ulangi bersama-sama. 3, 2, 1 ya silakan. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita bahas huruf berikutnya di halaman 20. Poin E sekarang, di halaman 20, poin E. Ujung 2 tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas yang berhadapan pada 2 gigi geraham pertama, kemudian 2 gigi taring, 2 gigi seri samping, dan 2 gigi seri, yaitu keluar huruf lam. Nah ini gampang lam. Dipakai nggak sama bahasa kita? Ini apa? Lampu. Kena makhraj lam. Ya. Olahraga apa yang gratisan? Lari. Ya. Kena makhraj lam. Ya. Tapi bedanya lam pada makhorijul huruf hijaiyah, dia punya sifat. Beda sama huruf L. Kalau kita kan L, lampu, lari, L. Itu nggak ada sifat tebal, tipis, nggak ada. Tapi kalau huruf hijaiyah, huruf lam, ya, dia punya sifat tebal sama tipis. Nanti kita belajar di sifat huruf. Baik, nah huruf lam ini masih tetanggaan sama dot. Letaknya masih di sisi lidah, di hafatul lisan. Jadi di sisi lidah, itu keluar berapa makhraj? Di sisi lidah keluar berapa makhraj? 2 makhraj. Yang pertama, ya sisi lidah bertemu dinding dalam geraham atas keluar huruf dod. Makhraj yang kedua, ujung sisi lidah. Jadi gini ilustrasinya coba. Kalau huruf dot ini lidah ya, ini lidah. Huruf dot itu sisi lidah itu di sini nih. Nah, kiri ini kanan, ini dot. Tempel ke geraham itu dot. Nah, kalau lam ujung sisi lidah dari sini nih, mulai dari sini terus ke depan setengah lingkaran sampai sini. Nah, ini lam ya. Ini namanya ujung sisi lidah. Menyentuh gusi gigi-gigi atas. Semuanya dari sini ke sini menyentuh gusi
gigi-gigi atas, gusi gigi seri, gusi gigi taring, gusi gigi geraham awal. Ya. Coba al, alla, illi, ullu. Ya. Nah, lam, hukum asal lam itu sifatnya tipis jamaah. Hukum asal lam sifatnya tipis, maka tidak boleh dinaikkan pangkal lidah, enggak boleh la, li, lu, la, enggak. Biasa saja, la. Ya, mulut terbuka ketika fathah, la, bukan lo, enggak. Dan lam ternyata bisa menjadi tebal sifatnya ketika apa jemaah? Masih ingat enggak pelajaran kita dulu tuh? Lam kan hukum asalnya tipis sifatnya, tapi dia ternyata bisa jadi tebal. Situasional ketika dia masuk kemana? Ke lafaz Allah tuh. Lam menjadi tebal ketika dia masuk ke lafaz Allah dengan syarat harokat, ya. Huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Contoh misalkan huwallah. Nah, lamnya jadi tebal tuh, bukan huwallah enggak. Ya, ketika dia masuk ke lafaz Allah dan huruf sebelum lafaz Allah berharokat fathah atau dhammah, maka lam yang tadi hukum asalnya tipis menjadi tebal. Jelas ya? Coba la. Terus antum kalau baca lafaz Allah gimana ketika fathah? Nah, tebal jadi bukan Allah enggak, tapi Allah, tebal. Bagaimana menebalkan lam? Dengan menaikkan pangkal lidah paling belakang ke langit-langit mulut. Ya, jadi kalau ini lidah dinaikkan seperti ini. Nah, naik ke langit-langit mulut ketika lam tersebut dibaca tebal masuk ke lafaz Allah. Dan kita pernah belajar ya enggak? Di awal-awal hukum membaca lafaz Allah. Tebal dan tipis, tafkhim dan tarkik. Nah, ketika kesalahan terjadi ketika mengucapkan huruf lam, biasanya ketika sukun. Sebagian orang memantulkan lam, ya enggak? Ale, ya. Contoh kalau baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil ya. Biasanya yang baca terasa enggak tuh? Sadar enggak? Enggak sadar, ya. Tapi yang nyimak tahu dia faham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau terlalu panjang, tamtid namanya. Kepanjangan, menahan lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepanjangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga salah. Ya, bagaimana mengucapkan lam yang betul, ya? Maka dia punya sifat namanya bainiyah, ya, atau tawassut. Dialirkan sedikit suaranya kemudian lepaskan. Alhamdu, ya, bukan kelamaan. Alhamdu, enggak. Alhamdu, bukan disaktahkan. Ini juga termasuk kesalahan dalam pengucapan lam sukun. Alhamdu, ini juga kesalahan. Banyak tuh. Setiap huruf sukun disaktah-saktah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bil alamin. Enggak dialirkan suaranya, tapi apa? Dijeda-jeda, disaktah-saktah. Ini juga termasuk kesalahan dalam mengucapkan lam sukun, ya. Tapi secara umum lam itu mudah buat kita, ya enggak? Yang penting jangan terlalu tebal ketika mengucapkannya ketika fathah. Coba la. Bukan lo, enggak. La, li, lu, al, alla, illi, ullu, al. Baik, kita latihan di halaman 44 atau 45. Perhatikan. La lilu al. Silakan. La lilu al. Lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Ulangi. La lilu al. Lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Baik. Gimana? Ada kesulitan enggak? Sahlun ya. Sahlun jiddan. Ya, gampang banget gitu ya. Tapi biasanya kalau praktek masuk ke ayat udah lupa tuh, ya. Ada yang dipantulin, ada yang disaktah-saktah, ya. Tapi kalau satu-satu gini sih bisa ya. Apalagi kalau rame-rame berjamaah, makin bisa tuh. Baik. Nah, itu huruf
lam. Jadi di sisi lidah ada 2 makhraj, kemudian dari masing-masing makhraj keluar satu huruf. Yang pertama huruf dad, ya, sisi lidah ke geraham atas, kanan kiri atau keduanya. Kemudian satu lagi di ujung sisi lidah keluar huruf lam. Jelas? Nah, coba sekarang kita review yang sudah kita pelajari. Di alisan keluar berapa makhraj? Di lidah keluar berapa makhraj? 10. Bagian penting pada lidah ada berapa? Ayo, bagian penting pada lidah ada 3, 4 atau 5? 4. Yang pertama pangkal lidah. Nih di sini pangkal lidah. Ya, ini tenggorokan, pangkal lidah di sini. Yang kedua tengah lidah. Yang ketiga sisi lidah yang tadi kita bahas, sisi lidah nih namanya sisi lidah. Dari pangkal sisi lidah sampai sini, muter dia. Ya, sisi lidah. Kemudian satu lagi ujung lidah. Pangkal, tengah, sisi, ujung. Di pangkal lidah, pembahasan kemarin tuh, keluar berapa makhraj? 2 makhraj, masing-masing keluar berapa huruf? 1 huruf. Makhraj yang pertama qaf. Di sini nih pangkal lidah paling belakang menyentuh langit-langit atas bagian lunak. Ya, bagian lunak. Kemudian depannya kaf, ya. Pangkal lidah paling belakang setelah qaf menyentuh langit-langit atas bagian lunak dan juga bagian yang keras. Itu kaf. Ya. Jadi di pangkal lidah keluar 2 makhraj. Pertama qaf, yang kedua kaf. Di sisi lidah tadi yang kita bahas tuh. Keluar berapa makhraj? 2 makhraj. Makhraj yang pertama sisi lidah kanan atau kiri menyentuh gigi geraham atas, boleh, atau dinding dalam geraham atas juga boleh, kanan atau kiri atau keduanya, pilih yang paling mudah. Dari situ keluar huruf dad, ya, dad. Baik. Makhraj yang kedua lam, keluar dari mana? Ujung sisi lidah. Ujung sisi lidah tuh sini jemaah. Muter terus sampai sini, ujung sisi lidah. Bertemu mana? Bertemu gusi gigi atas. Gusi gigi atas, dari gusi gigi seri, gusi gigi taring, gusi gigi geram awal, ya. Dan seterusnya. Jelas? Baik. Nah, sekarang kita masuk lagi berikutnya. Nah, setelah ini tinggal satu lagi pembahasan kita, ujung lidah. Ujung lidah, jelas ya. Jadi pangkal sudah, tengah sudah habis, selesai, sisi lidah juga sudah selesai. Yang terakhir yang paling banyak di sini, di ujung lidah. Ya, di ujung lidah. Sekarang kita masuk di halaman 21. Ya. Ujung lidah pada posisi 2 gigi seri atas. Ya, ujung lidah pada posisi 2 gigi seri atas, di bawah sedikit setelah lam. Ya, di bawah sedikit setelah lam keluar huruf nun. Ya. Silakan letakkan ujung lidah antum pada posisi gusi 2 gigi seri atas. Nun ini kepake nggak di bahasa kita? Pakai. Biasanya kita makan apa? Nasi, kena makhraj nun tuh. Antum kalau susah ngomong nun bermasalah, antum kalau makan nasi bilangnya gimana? Gitu. Ya. Jadi nun insyaallah bisa semuanya. Ya, bisa semuanya. Coba. Anna, silakan. Anna. Ujung lidah kena gusi gigi seri atas. Anna. Anna. Inni. Inni. Unnu. Unnu. An. Baik, itu nun ya, mudah insyaallah. Kesalahan pengucapan pada nun ketika sukun dipantulkan. Nah, ini termasuk kesalahan. Contoh, ana amata, ya. Ana amata. Ini termasuk kesalahan karena nun tidak punya sifat qalqalah, ya, tapi punya sifat bainiyah dia. Atau tawassut, dialirkan sedikit suaranya kemudian lepaskan. An'amta. An'amta. Ya, bukan dijeda-jeda, disakta-sakta. An'amta, ya. Siratal ladzina an'amta. Ini juga termasuk kesalahan dalam mengucapkan nun sukun. Jadi dialirkan sedikit. Jelas ya? Baik, coba kita buka halaman 45. Praktek nun sekarang. Perhatikan.
Naninuan, silakan. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. Naninuan. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. Baik, coba ulangi silakan. Iya, Masya Allah. Mudah atau sulit? Mudah ya, Insya Allah mudah. Ya, baik. Kemudian menambah gunah pada nun sukun ini juga, menambah panjang gunah pada kadar panjang gunah pada nun sukun ini juga termasuk kesalahan ya. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini termasuk kesalahan. Min. Ya. Karena nun sukun punya tingkatan gunah. Nanti kita belajar tingkatan-tingkatan pada gunah. Kadar gunahnya itu kepanjangan. Ya. Ada juga sebagian orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kepanjangan. Ya. Kalau nun sukun cukup gunahnya mampir ke pangkal hidung kemudian lepaskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu nanti pembahasan mim sukun. Baik. Nun sahlun, insyaallah mudah. Sekarang kita lanjutkan di poin G sekarang di halaman 21. Ya. Awal punggung ujung lidah pada posisi 2 gigi seri atas. Keluar huruf ro, ya. Ro. Nah, ro-nya kita beda sama ro hijaiyah. Ya. R kalau di huruf Latin kan R ya. R, semuanya bisa gitu kan. Tapi kalau huruf hijaiyah nggak ada R, adanya ro ya. Itu beda pengucapannya karena ro ini unik sama kayak lam. Dia kadang-kadang bisa diucapkan tebal, tafkhim, terkadang bisa bersifat tipis, tarkik, situasional, tergantung kondisi apa? Tergantung kondisi harokatnya. Ya. Nah, kalau kita misalkan beli roti, ya pakai huruf R umpamanya, biasanya kita bilang sama penjualnya seperti apa? Roti, ro-nya tipis tuh. Nah, kalau dalam huruf hijaiyah, ini ada hukum tersendiri untuk ro, ya ada hukum tersendiri untuk huruf ro. Nah, ini sekilas nggak apa-apa kita buka di halaman sebentar jemaah. Halaman 76, ini sekilas saja. Halaman 76, hukum ro, ya enggak? Uniknya setelah hukum ro, tajwid selesai. Nah, ro ini ditaruh di pembahasan terakhir. Konon katanya, ini konon katanya ya, susah. Ya, makanya ditaruh di pembahasan yang paling terakhir dari bab tajwid. Setelah kita belajar ro, selesai tajwid. Setelah itu baru masuk program pendalaman tajwid. Konon katanya susah, katanya. Tapi sebenarnya sih mudah kalau kita sering latihan. Ya. Nah, ro ini unik, dia punya hukum tersendiri, tafkhim. Ya, tafkhim itu dibaca tebal. Ada 8 rumusnya. Ro harus dibaca tebal. Kemudian ro dibaca tarkik, dibaca tipis. Ada 4 rumusnya di sana. Kemudian yang terakhir, tafkhim tarkik boleh dibaca tebal dan juga boleh dibaca tipis. Ini hanya sekilas saja. Ini hanya sekilas saja. Nah, ketika ro dibaca tebal, maka sentuhkan awal punggung ujung lidah kita di gusi 2 gigi seri atas plus naikkan pangkal lidah paling belakang ke langit-langit mulut. Ada plusnya nih. Tapi kalau ro-nya tarkik tipis, maka pangkal lidah paling belakang nggak usah naik, turun saja. Tidak usah menegang. Kalau ini kan menegang tuh, naik pangkal lidah paling belakang. Nah, ketika ro-nya tipis, tarkik, rileks lidah kita turun. Ya. Nah, coba sekarang. Ro berharokat fathah, hukumnya tafkhim, harus diucapkan tebal. Maka sentuhkan awal punggung ujung lidah. Jadi yang namanya punggung ujung lidah, antum paham nggak? Kalau tadi kan nun kan ujung lidah nih, di sini mainnya kita ujung.
Kalau awal punggung ujung lidah berarti naik ke sini nih. Nah, di sini nih. Ini namanya punggung. Punggung ujung lidah menyentuh gusi gigi seri atas plus pangkal lidah diangkat sedikit ke langit-langit mulut agar tebal, tafkhim. Coba perhatikan. Ro. Ro. Bukan ro, enggak, tipis tuh. Ro. Ru. Ru. Ro, ru. Baik, perhatikan. Ar-ro. Irdi. Ketika kasroh tipis, tarkik. Lidahnya rileks lagi, turun pangkal lidahnya. Ya. Irdi. Jangan irwi, enggak gitu. Irwi, enggak. Itu tebal tuh tafkhim, ya. Tapi irdi. Ketika domah tebal lagi dia, maka naik lagi pangkal lidahnya paling belakang, menegang lagi ke atas. Urru. Bukan urru, enggak. Tapi urru. Ketika sukun sebelumnya fathah juga tebal. Al. Makanya kalau takbir itu sebenarnya roknya dibaca tafkhim tuh. Allahu akbar, tebal. Allahu akbar. Ya. Dan ketika mengucapkan ro punya sifat takrir. Apa itu takrir? Menggetarkan ujung lidah dengan getaran yang halus, jangan kasar. Mungkin dulu kita pernah belajar ketika mengucapkan huruf ro banyak getaran, ya enggak? Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak yang pernah belajar gitu? Semakin banyak getaran semakin marem katanya. Gitu kan. Marem mantep nih. Ro-nya keren katanya. Padahal itu salah, keliru. Ya. Kenapa? Karena ro punya sifat takrir, menggetarkan ujung lidah dengan getaran yang halus, dikit aja getarannya. Yang penting ada getaran. Ya. Jangan sampai nggak ada getaran menyerupai lam. Ini berlebih-lebihan, pengen menebalkan ro, ya, getarannya hilang. Contoh, Allahu Akbar, gitu tuh, Akbar, gitu kan? Ada nggak? Di sini mah nggak ada lah, sana tuh banyak. Ya. Jadi mau menggetarkan ro, hilang getarannya, berlebih-lebihan. Allahu Akbar, gitu kan? Ada tuh imam yang kayak gitu. Ya, dia ingin menebalkan ro tafkhim tapi getarannya hilang, jadinya lam tebal, akbar gitu kan. Allahu akbar. Kok akbar gitu kan? Repot. Jadi tetap harus ada getaran. Allahu akbar. Tipis saja getarannya halus. Ya. Coba buka halaman sifat huruf di halaman 27, ya. Ini kita kenalan dulu sama sifat huruf. Di poin kelima, takrir namanya. Takrir, ya. Apa itu takrir? Yaitu bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan hurufnya dengan getaran yang halus. Disebabkan sempitnya makhraj, sifat ini terdapat pada huruf ro. Tuh. Jadi takrir menggetarkan ujung lidah dengan getaran yang halus, bukan kasar. Ro, enggak. Ro, biasa aja. Yang penting bergetar. Ro, bukan ro. Keliru, ya. Kita lihat di sini ada catatan, hendaknya seorang qori tidak berlebihan dalam takrir, dalam menggetarkan ujung lidah, nggak boleh berlebihan, sehingga menyebabkan terucapnya huruf ro lebih dari sekali. Nah, itu dia jemaah, ya. Jadi tetap ada getaran ketika mengucapkan huruf ro, tapi jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan. Ar-ro atau sok-sok fasih sehingga hilang getarannya. Allah, enggak. Ustadz, kalau cadel gimana Ustadz? Uzur syar'i namanya. Mau gimana lagi antum? Ya. Tapi enggak boleh jadi imam kata para ulama. Ya. Ketika makmumnya ada yang fasih mengucapkan huruf ro, maka dia tidak boleh menjadi imam. Baik. Nah, sekarang kita latihan huruf ro, ya, coba. Ar-ro, coba. Itu tebal, pangkal lidah naik. Ar-ro. Kalau nggak bisa tebal juga, minimal jangan terlalu banyak getarannya. Ar-ro, enggak. Dikit saja. Ya, nanti sifatnya kita sempurnakan di bab sifat huruf. Coba. Ar-ro. Ketika kasrah tipis. Irri. Ketika domah juga tebal. Urru. Bukan urru, tapi urru. Ya.
Ketika roknya sukun, sebelumnya fathah tebal. Ar. Perhatikan. Ar-ra. Irri. Urru. Ar. Iya. Coba. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Enggak. Allahu Akbar. Berlebih-lebihan dalam menggetarkan takrir. Atau getarannya hilang. Allahu Akbar. Ini gak salah. Jelas ya? Nah, sekarang coba kita masuk halaman 44. Makanya setiap huruf di dalam Al-Quranul Karim itu mukjizat jamaah. Nggak main-main. Dia punya tempat keluar, nggak sembarangan. Udah tahu tempat keluarnya, spotnya udah tahu, ini ketemu ini, disentuh tuh. Punya juga sih sifat, nggak sembarangan. Makanya nilai satu huruf berapa kata Nabi SAW? 10 hasanat, ya, asrul hasanat, 10 kebaikan. Kalau kita punya dosa, kata Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan hasanat dapat menghapuskan keburukan dosa-dosa. Antum semakin banyak tilawah Al-Quran, dosa-dosa antum dihapuskan tuh dengan kebaikan-kebaikan dari huruf-huruf yang antum baca. Tapi harus fasih. Kalau nggak fasih, belajar. Ya. Pahalanya banyak kan yang fasih apa yang nggak fasih? Apa yang terbata-bata? Hah? Terus antum mau yang mana? Kalau masalah pahala jemaah, ya, itu lebih banyak yang terbata-bata. Kenapa? Satu hurufnya 10 plus 2. Iya. Satu hurufnya kan 10 kebaikan plus 2. Ya, kata Nabi SAW, al-mahiru bil Qur'an ma'asafaratil kiramil baroroh. Ini kabar gembira buat yang mahir, yang pandai baca Quran. Orang yang pandai baca Al-Quran, yang mahir baca Al-Quran bersama para malaikat yang taat lagi mulia. Itu keutamaan orang yang pandai. Karena orang yang pandai membaca Quran, dia punya proses, ya enggak? Belajar dulu dari Iqra 1 sampai Iqra 5, terus bertahun-tahun dia belajar. Pindah guru satu ke guru lainnya, terus dia banyak nyari guru, ya, sehingga menjadi mahir. Yang udah belajar lama tapi masih terbata-bata, kata Nabi SAW, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajron. Dan barang siapa yang ketika membaca Al-Quran dia terbata-bata dan mengalami kesulitan ketika membacanya. Ya. Tapi kata para ulama, terbata-bata di sini benar dalam pengucapan hurufnya. Artinya ba tetap dibaca ba, bukan ba dibaca ya. Atau ta dibaca sa. Enggak, ini enggak masuk dalam hadis ini. Kata para ulama, yang masuk dalam hadis ini terbata-bata tapi benar, ya. Ta ya dibaca ta, tapi dia masih ngeja tuh. Masih ngeja. Ya. Dzalikal kitabu. Nah, di ngeja tuh dapat 2 pahala. Dia mengalami kesulitan, lahu ajron. Dia dapat 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, kata para ulama. Yang kedua, yang satu lagi, pahala kesulitan ketika dia membaca Al-Quran. Jadi satu hurufnya 10 plus 2, 12. Kalau yang mahir 10 aja. Udah pilihan di antum. Mau mana tuh? Terbata-bata atau mahir? Tapi yang terbata-bata gak didampingi malaikat yang taat lagi mulia. Ya. Jadi semua kita mau menjadi mahir, ya gak? Allah apresiasi. Dua-duanya dapat apresiasi. Yang mahir diapresiasi, Allah mengutus malaikat tuh dampingin tuh si fulan, si fulanah tuh. Dia udah mahir baca Qur'annya, kau dampingi deh. Ya. Malaikat mendampingi kita, kemudian mendoakan ampunan. Ya Allah, ampunilah si fulan nih. Berilah rahmat kepadanya karena dia mahir dalam baca Al-Quranul Karim. Ya. Yang satu lagi yang masih terbata-bata, ya nanti dulu belum ada malaikat. Ya, paling malaikat pencatat aja amal kebaikan, amal keburukan tuh. Tapi pahalanya banyak. Setiap dia baca Al-Quran, kalau terbata-bata dapat 2 pahala plus 10 dari satu huruf yang dia baca. Ya, tapi saya yakin di sini pengen upgrade, ya enggak? Yang masih terbata-bata, yang masih belum fasih, pengen menjadi fasih, ya enggak? Enggak mungkin kita jalan di tempat. Dan jangan ada kata malu dalam belajar Al-Quranul Karim. Ana yakin semua ini kayaknya udah fasih, cuman tawadhu aja duduk-duduk di sini. Ya, iseng mungkin ya. Baik. Kita lanjutkan ra sekarang, ya. Perhatikan. Rariru ar, silakan.
Jadi fathah tebal ya, pangkal lidah naik paling belakang, ro, ilustrasinya seperti itu, ro. Ketika kasroh turun lagi, relax. Coba, ro, ri, domah naik lagi, ru. Sukun sebelumnya fathah naik lagi dia, ar. Jadi yang tipis hanya ro kasroh di sini. Ro, ri, ru, ar. Silakan. Ro, ri, ru, ar. Iya. Ruran rani rarna minal murni mariran rani ra. Silakan. Ruran rani rarna minal murni mariran rani ra. Iya. Ulangi, silakan. Iya. Kalau R kan ya, kalau R Latin R rumah. Kalau masuk ke hijaiyah jadinya gimana bacanya? Gimana? Kalau Latin kan R ya, rumah. Kalau masuk ke hijaiyah jadinya gimana? Rumah. Ya, rumah, tebal dia. Rumah. Iya. Tapi nggak usah gitu juga. Mau kemana? Rumah, nggak usah. Itu terlalu fasih antum. Iya. Itu kalau dimasukkan dari Latin ke hijaiyah. Ya. Rumah, roda umpamanya. Ya, roda kalau dimasukkan huruf hijaiyah. Tergesa-gesa. Apa bahasa gaulnya apa? Nah kan, buru-buru gitu ya. Kalau Latinnya kan tipis tuh, buru-buru. Coba jadikan tebal gimana kira-kira? Nah, buru-buru gitu ya. Bubur pakai R sukun nggak ada R ya, bubur. Dimasukkan ro sukun jadinya gimana? Tebal, bubur. Gitu. Bang bubur gitu. Masya Allah tafkhim antum kata abangnya. Belajar juga ternyata. Baik, nanti kita lanjutkan ba'da Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah melaksanakan salat Isya berjamaah dan seperti biasa di selepas Isya kita akan praktek ya. Praktek makharijul huruf. Tapi sebelum kita praktek ya, Ana baru dapat kabar juga dari grup Multaqa Duat Salafiyin ya, bahwasanya Ustadz kita, Ustadz Muhammad Elfi Syam, beliau tertimpa musibah terkena COVID-19 dan sekarang masih dirawat di rumah sakit Semen Padang Hospital kalau nggak salah. Begitu juga Ustadz Ali Ahmad dari Pekanbaru, beliau terkena penyakit kencing manis plus kakinya luka. Ya. Dan juga gubernur kita dan wakil gubernur juga kena COVID ya. Dan kita doakan ya, yang tertimpa musibah, penyakit dan seluruh kaum muslimin agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfihim. Mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan. Kemudian di musim sekarang ini kita juga hendaknya kalau keluar rumah berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari baros, penyakit kulit belang, wal junun, dan dari penyakit gila, wal juzam, dan dari penyakit kusta, penyakit lepra, wa min sayyi'il asqam, dan segala penyakit yang membinasakan. Nah, itu sering-sering kita berdoa. Udah hafal belum doanya? Belum? Ya dihafalin. Coba. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Artinya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu minal baros, dari penyakit belang ya, belang albino ya,
Wal junun, hilang akal, gila, majnun, junun, dari penyakit gila. Wal baros, kusta atau lepra. Ya. Wa min sayyi'il asqam, dan dari segala penyakit yang membinasakan seperti COVID-19. Nah, itu kita hendaknya berdoa sebelum keluar rumah. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ada doa lagi, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Keluar rumah, bismillah. Gitu ya. Tawakal dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan praktek sekarang ya. Terakhir kita praktek huruf apa? Apa? Do ya, do. Lam, kalau lam bisa semuanya lah ya. Lali, lu, al, gampang bisa, nggak ada masalah insyaallah. Nun bisa, nani, nu'an bisa, nggak ada masalah. Ro bisa sih, cuman sifatnya mungkin nggak sempurna mungkin ya. Coba ro, ri, ru, ar, coba. Mungkin semuanya bisa ya. Ro, cuman mungkin sifatnya nggak sempurna. Mungkin nanti ada sebagian ro, ri, ru, ar ya. Ro-nya ala kadarnya maksudnya. Nggak tebel. Ro ala kadarnya, ro Nusantara. Ya, ro Nusantara. Jadi ro, ri, ru, ar itu ro Nusantara. Kalau ro hijaiyah, ro, ri, ru, ar. Nah gitu ya. Coba ro, ri, ru, ar. Silakan. Ro, ri, ru, ar. Ya, jadi ini sekilas aja. Nanti untuk bab ro, nanti kita akan pelajari itu di ujung pembahasan tajwid. Setelah ro selesai tajwid, tinggal ujian antum. Terserah ujiannya di mana. Anu udah diuji Ustaz, banyak ujian hidup, dia jangan diuji lagi. Baik. Ro sudah. Kalau ghain sudah belum kemarin? Ain sudah kan ya? Ha sudah. Gha sama kha? Gha dan kha sudah? Belum ya. Baik. Lam, nun, ro insyaallah nggak ada masalah nih, bisa semuanya. Ya bisa semuanya. Tinggal kesempurnaan sifat saja. Nah, coba sekarang kita latih yang dulu kita pernah pelajari makhraj di tenggorokan yang belum dilatih satu persatu, yaitu huruf gha. Ya, gha. Adanya di mana huruf ghain? Masih ingat enggak? Tenggorokan bagian atas. Kha juga ada di tenggorokan bagian atas. Bedanya apa? Ya, bedanya sifatnya. Kalau ghain tidak mengeluarkan udara, jahar sifatnya. Kalau kha mengeluarkan udara, hamas. Dua-duanya isti'la, sifatnya tebal. Bedanya di gesekan jemaah, gesekan di tenggorokan atas. Kalau kha, gesekannya agak kasar tuh di tenggorokan atas. Kha, kha, kha. Tapi kalau ghain ada gesekan juga, tapi lebih halus dibandingkan kha ya. Tapi tetap ada gesekan dia. Coba gha, gha. Boleh monyong nggak ketika fathah? Enggak. Gha terbuka tanpa monyong. Coba gha, ri, ru, ar, gha, ri, ru, ar. Iya. Bisa ya? Sekarang kita latih gha dulu. Dari mana nih? Dari antum Pak pojok, ya silakan. Bagus Pak. Ya, tinggal kesempurnaan sifat saja. Ghain itu kalau sukun ya, ghain itu punya sifat rakhawah. Rakhawah itu aliran suara mengalir. Nah, ketika sukun mengalir tuh, ya, Jadi ketika baca surat Al-Fatihah, ghairil maghdu, tetap mengalir suara ghain sukunnya. Maghdu, bukan maghdu enggak, tapi maghdu. Mengalir terus sampai ketemu dot baru selesai. Baik, silakan. Berikutnya. Bagus ya, tapi ketika fathah usahakan jangan monyong. Tapi gha. Nah, betul. Terus.
Coba ulangi. Apa kira-kira? Udah bisa nilai orang antum ya. Kha itu ya. Gesekannya jangan terlalu kasar. Dikit aja, tipis. Gesek tipis. Gha. Gha. Bukan kha. Kha. Itu punyanya kha tuh ya. Gha. Ingat bukan huruf Latin G sama O. Go. Go. Enggak. Tapi gha. Coba ulang. Gha. Ri. Ru. Ar. Iya. Tinggal sempurnain sifat rokhwah nanti. Terus. Bagus. Terus. Itu kena kha sedikit. Tipis aja gesek Pak. Ar. Ya. Ar. Ulang. Ghari. Nah betul. Ar ya. Mana sekarang? Sini Pak. Bukan gu tapi ru. Ulangi. Iya, itu masih Latin ketika domah dilatih ya. Terus ulangi. Gu. Iya, betul. Iya. Barakallahu fikum. Sudah semua? Ada yang di toilet? Enggak, kita tungguin. Enggak ada ya, baik. Alhamdulillah. Tadi secara umum sudah bagus ghainnya. Tapi sebagian masih kecampur sama kha. Ingat, ghain gesekannya halus. Gha, halus. Kalau kha agak kasar dia. Kha. Jelas ya? Tempatnya sama, beda sifatnya aja tuh. Beda sifat. Taib, ya. Kemudian juga ada pengumuman ya jadi di Al-Furqan nih di bulan Januari akan membuka program pembelajaran Al-Quran dan bahasa Arab. Kalau Al-Quran dari level dasar 0, dari per halakoh itu 10 orang. Jadi halakoh. Ya, jadi ada level 1, 2, 3, 4, 5. Talaki, tahfidz. Ya. Nanti ada ujian penempatan level. Ya. Kalau antum mau ikut, tafadhol ya. Ada di level mana? Kalau yang dari 0 banget ya, itu di level 1. Ya. Jadi kemudian bahasa Arab juga. Ya. Jadi kata Umar, pelajarilah bahasa Arab, sungguhnya dia adalah merupakan bagian agama kalian. Itu juga penting buat antum yang ingin belajar bahasa Arab juga bisa bergabung di sini ya. Kitabnya kalau tahsin itu kita nggak pakai kitab ini. Nanti kita pakai kitab Tamhidi Iqra Qiraati. Ya, Tamhidi Iqra Qiraati. Ya, itu level 1 sampai 5. Ya. Kemudian setelah itu nanti Talaki dari juz 30, juz 29, kemudian juz 28, kemudian juz 1 sampai 30 juz. Baru setelah itu masuk tahfidz, hafalan, gitu kan. Nah, kita insyaallah di bulan Januari akan buka ya. Kalau yang ingin bergabung maka tafadhol ya, dengan senang hati kita sama-sama belajar. Dan ingat kata Nabi SAW, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan. Ya, antum belajar, antum ajarin tuh ke istri, ke anak, tetangga ya. Biar antum mendapat predikat sebaik-baik manusia yang berjalan di muka bumi, bukan profesor, doktor. Enggak, profesor, doktor enggak bisa cara wudu, enggak bisa baca Quran, 0 di mata Allah. Ya. Kita yang lulusan SD umpamanya, fasih baca Quran, ya. Tahu rukun Islam, rukun iman, sifat salat Nabi, sifat wudu Nabi sempurna, di mata Allah mulia. Ya, mengajarkan Al-Quran. Ya. Ya, kejar tuh predikat itu. Ya, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu juga bahasa Arab, termasuk mempelajari agama kita nih. Antum jangan jadi Arab maklum terus. Ya. Jadi Arab fasih, jangan Arab maklum. Ya, baik, belajar. Kalau bahasa Arab tuh kitabnya 2. Yang pertama untuk nahwunya Mukhtarat, kitab Mukhtarat. Untuk hiwarnya, percakapannya Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ya, mungkin ini nggak asing lagi bagi para penuntut ilmu 2 kitab ini. Ya, pengajarnya ada Ustadz Abu Zaid Ibnu Jarwa dan juga yang lainnya. Baik, itu mungkin pengumuman sedikit di pembelajaran Al-Furqan ini. Insya Allah untuk tahun depan ya, insya Allah. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Tafadhol yang ingin bertanya, silakan. Iya, kayak mic mungkin ya, belakang tuh.
Ya, ingat. Ya, ingat perkataan Imam As-Sakhawi dulu awal-awal Anda sampaikan di sini. Ya, setiap huruf itu punya apa? Mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Kata beliau, jangan kau melebihkannya, jangan kau menguranginya. Contoh umpamanya huruf H. Timbangan yang pas di tenggorokan mana? Huruf H. Tenggorokan mana? Atas, tengah, atau bawah? Tengah. Ingat, jangan kau melebihkannya, jangan kau menguranginya. Kalau melebihkannya, kena tenggorokan atas, kena huruf Kh misalkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang kena kaf. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada, ya. Maka ini termasuk kesalahan dalam mengucapkan huruf. Dia nggak fasih berarti, nggak fasih. Ya, orang yang fasih mengucapkan huruf H maka makhrajnya betul, sifatnya betul. H, coba. Aha. Kalau masih seperti ini, kelebihan timbangannya aha, aha. Fasih nggak? Nggak fasih, kecampur sama huruf kha. Makhrajnya salah, sifatnya apa lagi? Atau turun dia ke tenggorokan bawah, nggak kecampur sama kha tapi berubah jadi huruf H. Contoh umpamanya aha, aha. Ini juga salah. Apalagi kalau dibaca di surat Al-Fatihah bisa fatal nanti maknanya. Ya, maka setiap huruf harus ditunaikan makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat. Makanya satu huruf nggak main-main jamaah. 10 kebaikan. Makanya kita harus belajar. Dan kata para ulama dari sekian disiplin ilmu yang paling mulia adalah ilmu Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena dia berhubungan langsung dengan kalamullah. Ya. Maka antum sekarang sedang belajar ilmu yang paling mulia. Ya. Jadi nanti kita masuk praktek juga nanti membaca beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Ya. Tapi nggak satu-satu, kalau satu-satu kabur nanti. Baca ayat nih gitu kan. Udah bukan hahiwa lagi gitu kan. Nanti mungkin kita baca ya ayat, kita praktekkan masuk ayat. Biasanya kalau satu-satu bisa tuh. Begitu masuk ke ayat, lepas biasanya. Misalkan ha-hi-hu ah bisa. Coba baca Al-Fatihah. Alhamdulillah lah lepas gitu. Terkadang sebagian orang pas satu-satu bisa, begitu masuk ayat makhrajnya lepas, nggak fokus. Nggak fokus. Kenapa? Karena jarang dilatih. Jadi ingat, huruf-huruf hijaiyah punya mizan, timbangan. Pesan para ulama di antara Imam As-Sakhawi rahimahullah mengatakan jangan kau melebihkannya dan jangan kau menguranginya. Ya. Kalau yang kebiasaannya suka ngelebihin timbangan atau ngurangin, itu jangan dilakukan di huruf hijaiyah. Gitu ya. Cukup di pasar aja. Ya, di huruf hijaiyah jangan. Ya, jangan ada diskon. Dikurangin atau dilebihin, enggak. Ya, harus pas dia. Ha ya ha, kha ya kha, ha ya ha. Kalau belum bisa berarti belum fasih. Maka dia harus belajar, latihan terus. Gitu ya. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi? Ya, maaf. Cukup? Baik. Ya. Pakai mic, Pak, biar semuanya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sholat, misalkan membaca surat ya, setelah Fatihah itu kembali, misalkan rakaat pertama bacanya al-kafirun, terus rakaat kedua bacanya malah al-duha, itu gimana? Dibolehkan, nggak jadi masalah, ya nggak jadi masalah. Ya, antum misalkan sholat 4 rakaat, sholat isya misalnya, rakaat pertama bacanya surat Al-Baqarah, ayat 1 aja umpamanya. Ya. Alif lam mim umpamanya, ya. Allahu akbar, ada nggak yang kayak gitu? Anda tanya boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh alif langsung ruku, nggak boleh. Ngapain antum baca alif doang gitu ya? Baca 1 ayat penuh, alif lam mim Allahu akbar. Rakaat kedua bacanya Anas. Anda tadi 30 juz loh sholat gitu ya. Depan sama akhir. Masya Allah baca Anas. Boleh, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh dibalik. Ya, misalkan surat Anas ya. Minal jinnati wan nas, terus ke ayat sebelumnya ya. Dari belakang ke depan. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh atret. Ya nggak boleh. Mundur itu nggak boleh. Tapi kalau dari Al-Baqarah ya rakaat pertama, kemudian rakaat terakhir surat An-Nas itu nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Baca Al-Qur'an dari kalian yang anggap mudah.
Dari yang anggap mudah, dianggap mudah sama kita baca, nggak jadi masalah. Ya. Makanya boleh tuh ketika sholat baca cuma 1 ayat atau 2 ayat. Itu kan biasanya kan kalau tarawih gitu tuh. Alif lam mim, Allahu akbar. Ya, kaf ha ya ain sad, Allahu akbar. Ya. Ayat-ayat muqatta'ah aja dibaca. Ya. Di-combine sama kulhu gitu kan. Dapat dia 2 3. Gitu. Imamnya senang, makmumnya senang, bahagia tuh. Wah, pendek nih Ami, alhamdulillah nggak salah sholat di masjid ini katanya. Yang repot kalau udah 11 rakaat panjang ya kan. Batuk-batuk tuh, yang tadinya nggak batuk-batuk tuh makmumnya. Ya. Ngasih kode ke imam, gitu ya. Baik. Ada lagi jemaah? Ya, silakan. Atau akhwat, ada yang mau nanya nggak apa-apa? Pakai mic, akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya beberapa kali sholat di salah satu masjid yang mana imamnya sudah ditunjuk jadi imam masjid tersebut di tempat tersebut. Tapi kedengarannya bacaannya itu kayaknya kurang tepat atau kurang fasih. Bagaimana hukumnya saya menjadi makmum terhadap imam yang bacanya kurang fasih? Iya. Atau Ustaz tadi kan di antara orang yang fasih itu yang didahulukan, tidak boleh cadang atau yang tidak fasih atau tidak hafiz gitu ya. Nah, itu bagaimana gitu? Apakah kita menghindar untuk sholat jamaah bersama dia atau kita tetap berjamaah bersama dia? Karena memang saya musafir misalnya seperti itu. Masjid yang terdekat dari proyek saya itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita lihat kesalahannya. Nggak fasihnya di mana nih? Di surat Al-Fatihah atau surat setelah Al-Fatihah? Nah, kalau tidak fasihnya di surat Al-Fatihah kita lihat lagi. Dia masuk ke dalam kesalahan besar atau lahan jali yang sampai merubah makna, atau kesalahan ringan, lahan khafi, kesalahan yang samar yang tidak merubah makna. Maka kita lihat, nih imam di surat Al-Fatihah dalam sholat dia salah, tapi kita timbang nih kesalahan apa nih? Kesalahan besar, lahan jali sampai merubah makna, atau lahan khafi, kesalahan ringan yang mana sholatnya masih sah kata para ulama kalau imam melakukan lahan khafi dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini semuanya ketika menghukumi sesuatu harus punya ilmunya ya. Makmum ketika menghukumi imam dia harus punya ilmunya. Nih si imam salah nih, tapi salahnya masih bisa ditoleransi nggak di surat Al-Fatihah? Kalau masih bisa ditoleransi, tidak sampai merubah makna, maka masih sah tuh. Masih boleh bermakmum, nggak jadi masalah. Imamahnya masih sah. Tapi ketika kita tahu, kita punya ilmunya karena sudah belajar, kemudian kita bisa nilai imam tersebut melalui pendengaran kita. Ya, wah ini imam sudah merubah huruf umpamanya di surat Al-Fatihah. Merubah huruf itu termasuk kesalahan besar atau ringan? Besar, nggak fasih berarti. Contoh misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dirubah menjadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira masuknya ke dalam kesalahan besar atau ringan? Besar. Kenapa? Merubah 2 huruf. Huruf H dirubah jadi huruf H. Huruf Ain dirubah jadi huruf Hamzah. Ya, maka ketika sudah dirubah huruf, maka konsekuensinya berubah makna. Dan kata para ulama, imamahnya rusak, batal. Salat jamaahnya nggak sah. Ya. Hendaknya kata para ulama, seorang makmum melakukan mufarraqah, yang memisahkan diri dari imam. Ya. Tapi jangan sembarangan, karena kita hidup di Indonesia, nggak bisa langsung kita keluar saf, sholat sendiri di ujung. Ya. Bisa digebukin rame-rame nanti kita. Ini orang nggak NKRI ini, ya, misahin diri dari saf sholat umpamanya. Akhirnya apa? Difitnah kita kan. Wah ini bukan ahlu sunnah wal jamaah katanya. Pas kita lagi sholat tiba-tiba dia keluar gitu kan, sholat sendiri di sana. Jangan, ini nggak elok ya kalau di masyarakat kita. Tapi mufarraqahnya gimana? Mufarraqahnya dengan niat kita rubah. Niat jamaah menjadi niat munfarid, sholat sendiri. Berarti sudah nafsi-nafsi. Tapi gerakan ingat masih dalam gerakan imam ya. Jangan mentang-mentang niat sudah sendiri-sendiri ya. Imamnya masih baca surat, antum udah sibuk ruku, sujud, i'tidal. Tambah fitnah lagi. Ini aliran apa nih orang gitu kan? Akhirnya nggak boleh sholat di masjid itu nanti gitu ya. Jadi niat kita rubah. Sudah berpisah dari imam karena kita tahu Al-Fatihahnya rusak. Atau kalau kita tahu di masjid itu imamnya dia, Al-Fatihah rusak, cari masjid lain. Ya, udah dinasihatin nggak mau diganti. Ada nggak orang kayak gitu?
Banyak, mudah-mudahan antum nggak kayak gitu ya. Banyak ada imam ya, dia nggak belajar jadi imam, Al-Fatihahnya berantakan. Makmumnya pada gelisah yang udah belajar. Imamnya nggak mau diganti karena mungkin sesepuh atau yang punya masjid, ya, ya atau tokoh masyarakat gitu kan. Wah ini nggak bisa diganti, tunggu mati baru bisa diganti nih, gitu kan. Ya udah antum cari masjid lain, karena kita udah tahu di situ Pak Fulan nih imamnya rusak bacaan Al-Fatihahnya. Ya udah cari masjid lain, biar sholatnya selamat. Walaupun dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, kalau seorang imam mimpin sholat, kalau sholatnya sempurna maka bagi imam dicatat pahala sempurna, bagi makmum juga sempurna. Nah kalau imamnya salah, ya maka bagi makmum dicatat sempurna, bagi imam menanggung dosa makmum dia. Seperti itu jamaah. Ya wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Akhwat ada pertanyaan enggak? Baik, kalau enggak ada kita cukupkan jamaah dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.